warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Dwistari, NIM 1910421070. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembebanan biaya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu. Definisi tersebut secara jelas mengartikan bahwa biaya merupakan sebuah pengorbanan atau uang yang dimiliki. Pengertian biaya yang hanya mendasarkan pada bentuk uang merupakan pengertian biaya dalam arti sempit. Secara luas, pengertian biaya merujuk kepada segala pengorbanan yang harus diserahkan atas tindakan atau pilihan yang diambil. Menurut Hansen dan Mowen 2007, pengertian tersebut memiliki 3 unsur yang menjadi acuan sebuah hal tersebut sebagai biaya. Unsur yang pertama adalah kas atau nilai setara kas. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya tidak selalu harus berupa uang, tetapi bisa juga berupa hal lain yang dapat bernilai uang. Unsur kedua yaitu pengorbanan atas uang atau setaranya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan. Menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh organisasi harus memberi timbal balik yang diharapkan akan diterima. Unsur yang terakhir adalah manfaat saat ini maupun masa depan yang diharapkan organisasi dari biaya yang telah dikeluarkan. Organisasi biasanya memiliki tujuan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Biaya yang ditanggung atau dikeluarkan organisasi tersebut ditunjukkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Biaya dapat dibedakan menjadi beban. Semua beban adalah biaya, tetapi tidak semua biaya menjadi beban. Perbedaan utamanya terletak pada sifat timbal baliknya. Biaya merupakan pengorbanan yang diharapkan manfaatnya masa kini maupun di masa mendatang. Tetapi beban merupakan biaya yang telah dipakai dan tidak lagi dapat memberi manfaat di masa yang akan datang. Contoh dari biaya seperti pembelian bahan baku, sewa dibayar di muka, pembelian aset. Contoh dari beban seperti beban listrik, beban gaji, beban administrasi. Ada 3 metode pembebanan biaya menurut Hansen dan Mowen 2007. Yang pertama yaitu direct training atau penelusuran langsung. Merupakan penelusuran yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan membebankan biaya yang berkaitan langsung dan fisik dengan sebuah objek biaya. Penelusuran pada umumnya dilakukan dengan cara pengamatan fisik komponen pembentukan produk. Penelusuran langsung dimiliki kelemahan pada pembebanan biaya atas hal-hal yang secara tidak langsung berhubungan dengan sebuah produk. Yang kedua yaitu reverse tracing, yaitu penelusuran penggerak. Dapat diartikan sebagai penggunaan pergerakan aktivitas untuk membebankan biaya pada objek biaya. Pergerakan diartikan faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya yang berhubungan dengan objek biaya. Reverse tracing biasanya kurang akurat jika dibandingkan dengan metode penelusuran langsung. Yang terakhir yaitu indirect cost atau allocation, merupakan biaya-biaya yang tidak memiliki hubungan kausal secara langsung dengan sebuah objek biaya, sehingga tidak memungkinkan untuk membebankan biaya dengan cara penelusuran langsung maupun melakukan pergerakan. Sebagai akibat dari tidak adanya hubungan antara biaya yang terjadi dengan objek biaya, maka pengalokasikan biaya tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan estimasi dan asumsi manajer keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Firmansyah, NIM 71. Saya akan melanjutkan di pembahasan harga pokok produk dan jasa. Perusahaan komersial pada dasarnya menghasilkan produk untuk mendapatkan pemasukan atau income. Produk tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian besar yang cukup berbeda, yaitu barang atau tangible product dan jasa atau intangible product.
Perbedaan jasa terhadap barang yang utama dapat diidentifikasikan dalam 4 dimensi, antara lain yang pertama intangibility, yang merupakan sebuah produk yang tidak berwujud secara fisik. Yang kedua ada traceability, jasa yang produknya tidak tahan lama. Dan yang ketiga adalah inseparability, yang merupakan jasa produk yang tidak dapat memisahkan antara konsumen dan produsennya. Dan yang keempat adalah heterogeneity, produk jasa yang memiliki variasi, sifatnya luas menyesuaikan dengan kepentingan konsumen. Namun produk jasa hendaknya memiliki sebuah standar sebagai kontrol atas varian kepentingan konsumen. Harga pokok produk merupakan pembebanan biaya yang digunakan untuk mendukung tujuan manajerial perusahaan secara fisik. Harga pokok produk dalam perusahaan manufaktur biasanya berasal dari biaya produksi yang menghitung 3 jenis biaya, antara lain yang pertama direct material atau bahan langsung, bahan baku produksi yang secara fisik dapat ditelusuri langsung ke sebuah produk. Biaya bahan langsung dibebankan pada biaya produk. Yang kedua, direct labor atau tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah waktu dan tenaga yang dapat ditelusuri secara langsung kepada produk yang dihasilkan. Item ini biasanya dihitung dengan satuan waktu atau lama pekerjaan menyelesaikan sebuah pekerjaan. Pengamatan secara fisik atau langsung dilakukan untuk mengidentifikasi besar biayanya. Dan yang ketiga, overhead merupakan pos terakhir. Yang ketiga, overhead merupakan pos terakhir di mana biaya-biaya yang tidak dapat dimasukkan pada bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead juga menampung biaya-biaya tidak langsung yang dipakai untuk mendukung produksi. Selain pengelompokan ketiga biaya tersebut, terdapat pula pengelompokan yang merupakan kombinasi biaya yang dikenal dengan biaya utama dan biaya konversi. Biaya utama merupakan gabungan antara direct material dan direct labor. Sedangkan biaya konversi adalah gabungan antara biaya direct labor dan biaya overhead. Biaya konversi pada konsepnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk olehan atau produk jadi. Jadi sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun ada kekurangan materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Junior Ratri Hidayah NIM 073 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang penyusunan laporan laba rugi. Penyusunan laporan laba rugi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, laporan keuangan eksternal. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan eksternal, biaya-biaya diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Ketika menyusun laporan laba rugi, biaya produksi dipisahkan dari biaya penjualan dan biaya administrasi. Hal ini dilakukan karena biaya produksi dipandang sebagai harga pokok produk, dan sedangkan biaya penjualan dan administrasi dipandang sebagai biaya periode. Jadi, biaya produksi yang melekat pada produk yang terjual diakui sebagai beban harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Biaya produksi yang melekat pada produk yang belum terjual dilaporkan sebagai persediaan di neraca. Beban penjualan dan administrasi dianggap sebagai biaya periode dan harus dikurangi setiap periode sebagai beban, dan hal ini tidak tampak di neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Pemasukan yang dihitung menurut klasifikasi fungsional sering disebut sebagai perhitungan pemasukan biaya absorpsi atau full costing, karena semua biaya manufaktur dibebankan pada produk. Beban memiliki 2 kategori fungsional utama, yaitu harga pokok penjualan dan operasi. Harga pokok produksi atau COGM mencerminkan total biaya barang
yang diselesaikan selama periode berjalan, yang biaya tersebut hanya dibebankan pada barang yang diselesaikan adalah biaya manufaktur dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Yang ketiga adalah laporan laba rugi perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa, perhitungan biaya jasa yang terjual berbeda dari biaya penjualan dalam perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan awal dan akhir barang, jadi karena tidak mungkin perusahaan menyimpan jasa. Jadi, kalau dibandingkan dengan perusahaan manufaktur, biaya penjualan jasa dapat disamakan dengan harga pokok produksi. Nama saya Bagas Daga Laksana, NIM 19104210072. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi dan aktivitas. Secara umum, sistem akuntansi manajemen itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsi dan aktivitas. Sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi atau biasa disebut fungsional berbasis manajemen atau disingkat FBM telah dikenal di masyarakat pada tahun 1900-an dan masih digunakan secara luas dalam sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas atau aktivitas berbasis manajemen atau disingkat ABM merupakan sistem yang lebih baru yang dikembangkan dalam 30 tahun terakhir. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau ABM ini digunakan secara luas dan pemanfaatannya sangat tinggi, khususnya di antara organisasi-organisasi yang memiliki beragam produk dan pelanggan, produk yang lebih rumit, siklus waktu produk yang lebih pendek, peningkatan prasyarat, kualitas, dan tekanan persaingan yang ketat. ABM juga digunakan dalam industri medis, keuangan, transportasi, dan semua jenis industri manufaktur. Terdapat 8 perbedaan yang mendasar antara sistem manajemen berdasarkan fungsi atau FBM dan sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas atau kita sebut ABM. Yang pertama yaitu yang FBM itu tahunnya lebih lama, diciptakan lebih lama, yaitu di sekitar tahun 1900-an. Sementara yang ABM itu 30 tahun terakhir. Yang kedua, yang FBM itu memiliki penggerak berdasarkan unit, sedangkan yang ABM penggerak berdasarkan unit dan non-unit. Yang ketiga, FBM itu intensif dalam pengalokasian, sedangkan yang ABM intensif dalam penelusuran. Cukup berbeda untuk hal ini. Kalau yang keempat, FBM memiliki perhitungan harga pokok produk secara sempit dan kaku, sedangkan yang ABM perhitungan harga pokok produk secara luas dan fleksibel. Dan yang kelima, FBM itu fokus pada pengelolaan biayanya, sedangkan yang ABM fokus pada pengelolaan aktivitasnya. Yang keenam, pada FBM informasi aktivitasnya itu sedikit, sedangkan yang ABM informasi aktivitasnya itu terperinci, ya namanya juga berdasarkan aktivitas. Yang ketujuh, FBM memaksimalisasi kinerja individual, sedangkan yang ABM memaksimalisasi kinerja seluruh sistemnya. Yang kedelapan, FBM memiliki penggunaan ukuran keuangan untuk kinerja, sedangkan yang ABM penggunaan ukuran keuangan dan non-keuangan untuk kinerja. Setelah saya menjelaskan materi tentang sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi dan aktivitas, kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang dibahas oleh kelompok kami. Biaya dibebankan pada objek biaya seperti produk, proyek pabrik, dan pelanggan. 3 metode pembebanan biaya yaitu penelusuran barang, penelusuran penggerak, dan alokasi. Penelusuran langsung dan penelusuran penggerak lebih akurat karena didasarkan pada hubungan sebab akibat. Penelusuran langsung bergantung pada pengamatan secara fisik untuk membebankan biaya, sedangkan penelusuran penggerak bergantung pada penggunaan faktor-faktor penyebab yang disebut penggerak untuk membebankan biaya. Sedangkan alokasi bergantung pada hubungan yang diasumsikan dan kemudahan membebankan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, harga pokok produksi harus dihitung, berbeda dengan pada perusahaan jasa yang tidak mengharuskan hal tersebut. Selain itu, dalam perusahaan manufaktur terdapat berbagai sistem manajemen yang memiliki 2 klasifikasi, yang berdasarkan fungsi dan aktivitas. Baik, itulah kesimpulan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila
ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.